Atau kita mendoakan, ya Allah bukain hatinya, ya Allah mudahin dia membayar utangnya, ya Allah berikan dia pemahaman, takutkan dia dengan akhirat, ya. Lalu Allah berikan hidayah. Ini doa loh, ini doa ini luar biasa, masuk ke dalam hati manusia. Lalu Allah berikan dia hidayah. Satu waktu dia ikut pengajian di satu tempat, sadar 2 tahun kemudian tiba-tiba dia yang datang, sudah berubah performanya, sudah datang kepada kita. Ya akhi, masih ingat tak sama saya? Assalamualaikum, saya dulu yang pernah ngambil utang 10 tahun gak bayar. Saya baru ikut pengajian sunnah, alhamdulillah saya takut nih, saya bayar sekarang. Kita di sini dapat hak kita. Yang kedua, semenjak dia baik sampai dia meninggal, itu kita panen pahalanya. Kita doain kebaikan. Renungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, manusia 4 tingkatan. Yang pertama, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Luar biasa, sudah cerdas, gagah, pinter, gitu kan. Kemudian kaya raya. Dan kata Nabi SAW, dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, kemudian juga hartanya diinfakkan. Datang golongan yang kedua, yang Allah berikan kepadanya harta. Maaf, diberikan ilmu tanpa harta. Berilmu, faham ilmu agama, tapi keadaan ekonominya biasa. Dia lihat orang yang punya kelebihan nih, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau memberikan kepadaku seperti kau berikan kepada dia, aku akan lakukan seperti dia atau bahkan lebih. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, dua-duanya akan sama pahalanya. Karena memang yang kedua ini nggak punya harta, maka dia hubungkan itu dengan tekad yang kuat, niat yang baik kepada Allah SWT. Kalau dia dikasih, dia akan lakukan. Allah dengan kemahaadilannya berikan. Si yang pertama nggak dizalimi, dia dapat semuanya. Tapi yang kedua diberikan kelebihan oleh Allah SWT karena tekadnya yang baik. Golongan ketiga, orang yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu, nggak ada ilmunya, kaya raya tapi luar biasa. Cuma nggak tahu mana halal mana haram, nggak pernah tahu masalah urusan akhirat, ada surga dan neraka. Gak pernah berpikir kalau mati di alam barzah nanti akan ada masalah kalau dia banyak dosa. Diberikan, dihabiskan hartanya di jalan kemaksiatan kepada Allah, bangun diskotik, bar, sibuk dengan itu. Kemudian datang golongan keempat, ini yang luar biasa, ya. Kejahilan yang luar biasa. Jangan jadi golongan ketiga aja nggak boleh, apalagi golongan keempat. Orang yang tidak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, miskin, ya kan gitu, dan juga tidak ada, bodoh, nggak ada ilmunya. Yang dia jadikan tolak ukur bukan golongan pertama sama kedua, tapi golongan ketiga. Orang kaya raya yang bangun hotel sana sini banyak kemaksiatannya, diskotik dan seterusnya. Orang-orang yang banyak tiap hari bermaksiat kepada Allah SWT, lalu dia bilang, kalau saya punya harta seperti dia, saya akan buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Ini orang ini sama-sama dosanya. Rugi nggak kira-kira? Udah miskin di pinggir jalan, rumahnya sudah gubuk, nggak ada ilmunya, bodoh. Kemudian di sebelah gubuknya ada orang bangun hotel atau diskotik, keluar pakai mobil Mercy, tiap hari mabuk, berzina, gonta-ganti pasangan. Lalu dia bilang, coba saya kaya seperti dia, saya akan buat sama. Lalu kita yang di gubuk itu sudah susah hidupnya, dikasih dosa yang sama dengan dia, kita nggak lakukan, padahal tekadnya maunya seperti itu. Maka ini kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, ini sama dosanya. Jadi selalu jadi tolak ukur orang yang berprestasi dan baik. Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya, lalu dia habiskan di jalan Allah. Yang kedua yang kita harus lakukan, berdoa kepada Allah Subhanahu. Tadi bertekad ya, yang pertama. Yang kedua kita berdoa. Saya bilang begini, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau ada orang yang Allah berikan kelebihan, apapun kelebihan yang kita tahu itu, ilmu kah, materi kah, ya, kelebihan fisik lah, apa saja. Maka saya bilang, misal ada teman saya Ustadz ganteng, ada teman saya cantik, ada teman saya pintar, ada teman saya kaya. Apa yang saya harus lakukan? Bertekad melakukan perbuatan seperti apa yang dia lakukan kalau positif di jalan Allah. Dia bersedekah, kita juga bertekad seperti itu. Dia lakukan apa saja, memang kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya, maka kita tekadkan untuk itu, diniatkan dan dilakukan. Kalau betul-betul tekad ya, niat yang diikuti dengan tekad. Jadi kalau betul-betul ada harta, memang dia akan keluarkan. Yang kedua, mendoakan dia
Ini yang jadi saksi bahasan nih, memperbaiki hati kita. Mendoakan dia agar Allah tambahkan kelebihan itu. Ada orang gagah dan cantik, semoga ya Allah engkau berikan dia lebih baik daripada itu. Lebih sudah kaya, ya Allah berkahi rezekinya. Kalau dia sudah pintar, ya Allah berikan kepintaran tambahan. Loh kok bisa Ustaz? Dia udah kaya kok, dia udah gagah, dia udah cantik, dia udah pintar, ngapain saya doakan lagi? Dengarkan hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, siapapun mendoakan saudaranya Muslim, maka di atas kepalanya malaikat berkata, walaka mithluhu walaka mithlu, kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. Artinya kita bilang, ya Allah berikan dia kekayaan, sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri, dan doa ini diaminkan oleh malaikat yang langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya kita kalau lihat orang kaya, ya Allah berkahi ya Allah, kita sedang minta diberikan kekayaan, tambahkan kekayaan dia, kita minta tuh. Dan juga kata para ulama, dengan doa ini kalau Allah ijabah, maka selama mulai detik itu, selama dia ya, diberkahi hartanya lebih banyak, semenjak itu semua pengeluaran dia yang berbau pahala kita panen pahalanya, karena kita mendoakan. Jadi ada keterlibatan pahala ke dia, ada doa untuk kita pribadi. Itu kan luar biasa itu. Dan ini semua ujung-ujungnya sebenarnya untuk mensterilkan hati seseorang. Ya kan? Otomatis kita jadi tidak hasu sama orang. Oh ternyata dia punya kelebihan, ya Allah sudah kasih. Ya Allah berikan saya seperti dia, atau berkahi dia. Gitu kan? Nggak masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh orang itu ghibtah. Iri itu dan dengki definisinya adalah seseorang yang melihat sebuah nikmat pada orang lain, dia merasa terganggu kenapa orang itu mendapatkan nikmat tadi dan berharap nikmat itu hilang. Misal orang gagah, orang pinter, orang kaya, hasud dia, kenapa ya orang ini dapat. Lalu dia bukan tidak cukup sampai situ, dia merasa bagaimana caranya supaya orang ini hilang kebaikan itu darinya, supaya hilang kelebihan fisiknya, supaya hilang kekayaannya, supaya hilang jabatannya. Dibuatlah makar oleh dia untuk itu terjadi. Gitu kan? Kebanyakan kalau di Indonesia ini jalan pintasnya dukun, gitu kan? Dukun, gagalkan usahanya orang, rusakkan rumah tangganya. Ini dukun yang bermain, setan-setan semua bermain, gitu kan? Untuk mengiyakan nih permasalahan ini, gitu. Nah ini harus hati-hati, gitu kan? Harus tidak boleh ke sana, ya, tidak boleh sama sekali. Kita balik kasusnya sekarang, kita harus bertekad. Kalau ada positif kita bertekad agar mengerjakannya. Tapi memang ini pada saat kita nggak punya ya. Jadi misal jangan sampai antum sudah kaya raya, antum bilang saya nggak usah sedekah, cari orang kaya saja. Saya bilang, oh kalau dia bersedekah saya tinggal niatin aja. Bukan gitu. Sebab di sini dikatakan oleh Nabi SAW adalah orang yang Allah kasih ilmu tanpa harta, memang nggak ada hartanya. Yang itu. Ada sebentar lagi nih banyak jemaah haji berangkat, ya kan? Antum nggak punya kesempatan haji. Mungkin ada duit, tapi nggak dapat visa, nggak ada kesempatan. Bisa kita dapat pahala seperti mereka. Caranya memang tekadkan, ya Allah, kalau engkau mudahkan aku seperti mereka dapat visa, dapat kemudahan, aku akan haji bersama mereka. Sama pahala hajinya tuh. Tapi tidak diambil dari pahala mereka. Allah dengan kemahadilannya tetap beri mereka, tapi kita diberi juga senilai hanya dengan niat dan tekad tadi. Yang kedua, doakan, sering mendoakan kebaikan. Dan saya sudah pernah bilang, hati juga itu akan sangat baik. Ada orang berbuat jahat dengan kita nih. Dalam masalah doa, coba pilih doa yang baik. Kalau betul-betul sudah nggak bisa, mungkin baru antum bisa pilih opsi doa yang kedua. Misal ada orang utang nggak bayar, contoh kasus, kita merasa dongkol nih, kenapa dia nggak bayar nih? Udah ditagih nggak mau bayar juga, gitu kan? Saya mau doakan deh, doanya di sini bisa dua nih. Ya Allah, hancurin rumahnya, misal, terzalimi, bahaya nih. Doa apa saja bisa dikabulin sama Allah, karena orang terzalimi tidak ada hijab antara dengan Allah, gitu kan? Bahaya tuh. Ya Allah, kalau dia lagi jalan-jalanan tabrakin mobilnya, dan ini bahaya sekali. Ini bukan saya lagi ajarin doa buruk ya, jangan diamalin. Ingat, jangan diamalin. Ini saya kasih contoh. Ini satu opsi doa. Baiklah, antum terzalimi, dikabulin sama Allah. Tabrakan masuk rumah sakit, udah selesai. Atau kita doakan apalah terjadi pada dia, gitu kan? Maka kalau sudah terjadi doa itu pada dia, urusan antum sama dia sudah selesai. Urusan antum sama dia sudah selesai.
gitu kan? Karena dia sudah dihukum sama Allah. Antum minta percepat hukumannya. Gitu. Mana lebih baik ini, atau kita mendoakan, ya Allah bukain hatinya, ya Allah mudahin dia membayar utangnya, ya Allah berikan dia pemahaman, takutkan dia dengan akhirat, ya. Lalu Allah berikan hidayah. Ini doa loh, ini doa ini luar biasa, masuk ke dalam hati manusia. Lalu Allah berikan dia hidayah. Satu waktu dia ikut pengajian di satu tempat, sadar 2 tahun kemudian tiba-tiba dia yang datang, sudah berubah performanya, sudah datang kepada kita. Ya akhi, masih ingat tak sama saya? Assalamualaikum, saya dulu yang pernah ngambil utang 10 tahun gak bayar. Saya baru ikut pengajian sunnah, alhamdulillah saya takut nih, saya bayar sekarang. Kita di sini dapat hak kita. Yang kedua, semenjak dia baik sampai dia meninggal, itu kita panen pahalanya. Kita doain kebaikan. Mana yang lebih baik? Dan yang luar biasanya adalah yang saya ingin tarik benang merahnya dari kisah, dari contoh tadi ini, hati kita bersih. Hatinya jadi baik gitu kan? Karena kita sudahlah dimudahin. Sayangnya banyak manusia ini nanti sudah divonis oleh dokter, umurnya tinggal seminggu baru mau jadi baik tuh. Ini seseorang ke dokter kena, naudzubillah, 1 orang, tidak ada di sini insyaallah, Allah amankan insyaallah. Ada orang kena kanker, dokter vonis ini kankernya sudah parah nih, seminggu lagi bapak dan ibu meninggal. Kira-kira dalam seminggu itu begitu keluar dari rumah sakit, sudah dibilang ini sudah nggak bisa, nggak ada obat lain. Ada tetangganya datang, tuh tetangga sebelah ceritain kau. Apa kira-kira yang dia bilang? Dia pergi balas ke sana, sudah seminggu lagi mau mati nih. Saya yakin tidak bakalan kan? Sudahlah, ada orang yang ambil hakmu. Sudahlah. Ini mau mati, dia sudah pikir malaikat maut mau cabut ruhnya gitu kan? Karena dokternya sudah vonis mati seminggu. Padahal sebenarnya secara akal sehat tanpa tunggu vonis dokter kita sudah harusnya begitu. Jaminan apa antum masih bisa hidup malam ini gitu kan? Dari mana kita punya jaminan? Maka semestinya memang hati itu dijaga, disterilkan. Doakan dia, gitu kan?